Selamat sore. Hmm. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yoga Arsana. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang Ya, di semester 3. ya. Dan mungkin di sini aku mau ngobrol-ngobrol aja tentang persepsi kakaknya mengenai kepercayaan mistis. Oke. Sebelumnya aku mau minta izin pada kakaknya agar diperbolehkan untuk merekam supaya data yang akan aku analisis nanti tepat dan benar dan akurat, dan mungkin hasil wawancara ini akan digunakan buat kepentingan penelitian, entah itu buat di proposal atau buat upload di media sosial. Kira-kira apakah berkenan? Ya nggak apa-apa. Berkenan, aku berkenan. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang inti, mungkin bisa ceritain dulu mengenai diri kakaknya, mungkin dari nama, kampus, atau umur. Silahkan. Sebelumnya, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama aku Asli Safira Sabila, biasa dipanggil dengan Lia. Dan umur aku baru 18 tahun. Aku sekarang lagi menjalani kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta di jurusan psikologi juga. Berarti masih semester 1 atau udah? Ya, aku semester 1, baru banget masuk tahun ini. Baru banget masuk tapi udah paham psikologi. Masya Allah. Mungkin aku mau nanya aja, Ya. seberapa, berarti panggilannya siapa? Lia. Nama aku Lia. Eh, aku mau nanya aja mungkin, seberapa sering sih Lia menggunakan media sosial sehari-hari? Aku lumayan sering karena ya waktu aku bukan media sosial tapi aku juga tahu waktu. Kalau waktu kuliah ya udah perhatiin dosen jelasin apa. Kalau udah waktu rehat-rehat udah main sosial media. Kira-kira sosial media apa yang bisa dimainin? Aku main di TikTok sama Twitter. Seberapa aktif sih di media sosial kayak gitu? Lumayan aktif, lumayan aktif. Nggak aktif-aktif banget tapi ya aktif. Kira-kira hal apa yang dilihat di medsos-medsos kayak yang sebutin tadi? Nah, pastinya yang pertama berita-berita terkini ya, misal kayak baru-barusan ini kan ada Tumblr tuh kan. Ya, Terus habis itu berita-berita artis kayak misalkan ini nikah sama ini nikah sama ini, terus habis itu tentang kayak beasiswa juga, tentang perkuliahan, terus kutip-kutip kayak gitu-gitu, kurang lebih kayak gitu. berarti lihatnya kayak ya basic lah, Iya. berita terus informasi-informasi gitu berarti. Pernah nggak sih kayak lewat di beranda gitu konten-konten mistis atau horor kayak gitu? Pernah nggak? Pernah, apa ini waktu aku scroll tiba-tiba ada konten horor ini, terus tiba-tiba ntar ada ini pokoknya berbau tentang Itu horor tentang mistis. seberapa sering muncul? Enggak sering banget, cukup lah, lumayan lumayan sering banget. Kalau muncul biasanya dilihat atau di scroll? Enggak, aku lihat sampai akhir tuh. Berarti lumayan sering lihat konten-konten horor kayak gitu. Iya lumayan. Ya, jadi kan berarti lumayan sering ya berarti di apa melihat konten-konten horor di media sosial. Kalau di lingkungan sendiri sering dengar cerita-cerita mistis nggak? Sering dari mamaku pertama. Karena kan mamaku punya ini ya, punya kelebihan, jadi nah jadi mamaku tuh tiap apa selalu cerita dan deketin situ ada ini dan ini kamu jadi ini gitu. Dan dari adikku juga karena mungkin adikku masih kecil ya, dan katanya orang-orang sih kalau masih kecil tuh melihatannya masih suci gitu kan, jadi dia selalu bilang itu ada mbak ini, padahal nggak ada siapa-siapa, ada adik ini, ada temanku ini, padahal dia nggak punya teman yang segitu gitu gitu sih. Berarti banyak cerita mistisnya tuh datang dari keluarga malah. Ya, tapi ada juga yang dari teman saya cerita gitu saya. Oh, Oh, teman-teman di lingkungan atau teman-teman di kampus umum? teman-teman di kampusku, kebanyakan di kampusku. Berarti cerita mistis kayak udah apa? Udah lazim, udah banyak banget ya di lingkungan keluarga, di lingkungan teman. Iya,
Ya, udah lazim di lingkunganku. Terus kalau misal Lia pas denger cerita-cerita musik gitu entah dari keluarga atau dari temen, kira-kira respon Lia apa pas denger itu? Aku responnya ya biasa aja, juga nanggepin gitu. Tapi karena aku sendiri juga percaya kalau kita di dunia ini tuh kita nggak hidup cuma manusia aja, tapi kita juga hidup berdampingan dengan bangsa lain gitu. Berarti cuma dengerin tapi percaya gitu teman. Aku percaya. Berapa sering sih kalau lihat denger cerita-cerita musik kayak gitu dari keluarga, saudara atau keluarga? Sering, bisa dikategorikan sering banget ya, karena hampir tiap hari, nggak hampir tiap hari juga, maksudnya tiap waktu ada aja. Tiap minggu gitu ada Ada. biasanya. Ada. Kalau Lia sendiri pernah nggak sih punya pengalaman mistis? Kalau dari aku pribadi punya ya. Jadi tadi yang waktu aku kecil itu, dan itu pertama dan terakhirnya. Habis itu setelah itu aku nggak pernah ngedenger lagi sampai sekarang. Nggak pernah diliatin atau didengerin suara-suara atau hal-hal yang kayak berbau gitu, nggak pernah. Berarti pernah punya pengalaman intinya. Punya waktu kecil. Dan itu udah nggak pernah ngalamin kayak gitu guys lagi. Nggak, semoga itu nggak. Dan pas dia punya pengalaman horor kayak gitu, kamu percaya kalau itu beneran horor atau kamu berusaha nyari apa rasionalnya atau logikanya yang selain hal-hal horor? Kalau aku, menurut aku pribadi, aku percaya kalau kayak gitu, hal yang kayak gitu tuh benar terjadi di aku tuh aku percaya. Kenapa? Karena aku ngerasanya kita di dunia ini tuh hidupnya kalau dari agama kan manusia sama jin duluan yang hidup daripada manusia. Jadi istilah gitu dia kayak kenalan lah sama manusia gitu. Oke, berarti intinya percaya ya kalau itu ada. Hal-hal itu aku percaya. Terus move ke konten-konten tadi, pernah nggak sih apa penasaran sama hal-hal mistis? Aku pernah penasaran, tapi nggak sampai yang mendalami banget gitu. Penasaran doang tapi nggak mendalami. Itu biasanya kalau penasaran itu gimana? Apa yang kamu lakukan? Nonton horor ya, tapi nggak yang kayak bener-bener kayak bisa orang-orang kan kayak nelusuri tempat-tempat terseram gitu. Aku nggak, yaudah cuma nonton dari konten itu udah gitu. Pernah kayak termotivasi karena penasaran, termotivasi buat nyari tahu lebih lanjut tentang apa cerita itu atau tentang informasi itu, pernah nggak? nggak pernah sampai apa ya, mencari lebih tahu lebih dalam lagi tentang hal-hal mistis itu nggak pernah. Berarti kayak cuma lihat terus ya udah aja gitu. Iya, cuma lihat kontennya udah ya udah. Kenapa kamu suka nonton konten horor? Karena menurut aku jadi apa ya, jadi lebih tahu oh ternyata orang-orang yang mengalami hal-hal mistis itu ternyata bermacam-macam gitu loh, nggak cuma dengar suaranya aja atau diganggu aja, tapi ada yang bisa benar-benar dinampakin banget. Terus habis itu bisa tahu ternyata kalau energi ini sama ini tuh ketemu jadi kayak gini, sama-sama kuat tuh jadi kayak gini gitu. Pokoknya lebih tahu kayak oh ternyata kayak gini ya orang-orang tuh kayak gitu. Berarti suka nonton kayak gitu karena jadi lebih tahu ya tentang hal-hal kayak gitu. Iya benar. Berarti seberapa sering sih nonton konten horor? Sering, agak sering, cukup sering, tapi nggak sering banget. Lumayan sering, tapi nggak sering banget. Itu konten horor di media sosial. Kalau misal Semuanya. Oh, semuanya dia apa aja berarti? Di media sosial, terus di nyata juga gitu. Oh, berarti di dunia nyata berarti kayak suka denger cerita-cerita horor dari teman kayak gitu. Kalau misal berbentuk lain kayak film horor gitu suka nggak? Suka banget itu. Berarti sering nonton? Nggak sering, tapi kalau ada apa ini, ada filmnya bagus ya aku nonton. Film horor yang benar-benar kayak kayaknya ini asik gitu, baru aku nonton. Terakhir nonton film horor kapan dan apa? Aku terakhir nonton film horor itu aku lupa kapan terakhirnya, cuman aku ingat judulnya itu Santet Sugoro Kidul apa ya? Iya. Terus biasanya habis nonton film-film horor kayak gitu tuh reaksinya gimana berarti? Apakah makin takut atau makin gimana? Atau Enggak. udah aja? Enggak, kalau aku reaksinya biasa aja, tapi habis itu aku lebih tahu jadi kayak
oh ternyata kayak gini ya kalau orang-orang tuh kan itu film tentang santet seperti itu. Jadi aku lebih tahu kayak oh ternyata santet tuh nggak cuma kayak pakai pahlawan atau apa apa tapi bisa dari kayak gini 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 gini. Berarti mereka tadi ya rasanya buat apa bisa nyari tahu lebih lanjut tentang informasi tentang hal-hal yang berkaitan sama hal itu. Iya, Ya, kalau habis nonton film horor atau konten-konten horor kayak gitu makin percaya sama mistis nggak? Atau sama aja? sama aja sih kayak ya udah tapi percaya tapi ya udah kayak gitu. Jadi dari awal kan emang dapet aja jadi kayak nggak Iya. ngaruh gitu. Kalau kan banyak nih biasanya konten-konten horor di IG atau di YouTube, TikTok. Eh, menurut kamu konten-konten horor kayak gitu tuh nyata nggak sih atau settingan? Mungkin ada yang nyata ada yang settingan, mungkin yang nyata tuh dia kayak pengen nyeritain apa ini nyeritain pengalamannya dia ke orang lain, tapi mungkin ada yang settingan kayak cuman buat konten yang seru-seruan aja gitu. Oke, berarti emang ada yang bener ada yang enggak kan berarti. Kira-kira batasan atau parameter nentuin konten yang settingan sama konten yang nyata itu kayak gimana? Apa? Ada batasnya nggak parameternya gitu? Kurang tahu ya, cuman apa ini kemarin itu aku habis nonton sama adikku tuh kayak ketara banget tuh settingan tuh karena kayak nggak masuk akal gitu ceritanya. Misal kayak habis ini ternyata habis itu diterbangin atau diapain gitu kayak nggak masuk akal gitu. Berarti nggak masuk akalnya itu karena berlebihan atau Karena berlebihan karena ceritanya kayak over banget padahal ya mungkin bisa tapi kayak kalau dimasukin akal nggak masuk. kalau menurut kamu sendiri cerita horor yang konten horor yang beneran tuh kayak gimana? Yang kemungkinan benarnya tuh tinggi. Ada horor yang menurut aku beneran ya. Iya, menurut kamu kayaknya ini beneran yang bikin kamu berpikir konten tuh beneran tuh apa? Standarnya. hmm. Ini kayak kan ada podcast nih ada podcast terus Ya. habis itu podcast tadi tuh nampilin apa sih bukti kalau dia diganggu sama makhluk itu gitu loh. Misal kayak dia kemarin tuh lagi gojek gitu kan dia lagi narik ojek ternyata dia tuh lagi disasatin di kuburan gitu dan itu emang videonya nyata gitu. Makanya buktinya tanggalnya tuh juga tanggal segitu gitu. Berarti konten yang bisa kamu bilang nyata tuh yang ada buktinya, terus yang ada yang lain nggak? Dari aku enggak tapi kalau dari aku itu tadi ada bukti dari kejadiannya tersebut. Berarti kalau nggak ada bukti kemungkinan besarnya kecil berarti. Ya. Berarti tahun ini udah masuk kuliah, udah resmi jadi mahasiswa. Ya. Kira-kira pandangan kamu tentang hal-hal mistis setelah kamu jadi mahasiswa tuh berubah nggak sih? Kalau menurut aku sedikit berubah ya karena apa ya karena semakin kita kesini semakin kita maju itu kita berpikir pakai logika kayak masa iya sih kayak gini tapi nggak jauh dari kemungkinan aku juga percaya gitu percaya kalau hal-hal itu pernah ada dan memang terjadi gitu. Berarti berubah, tapi mungkin tetap percaya gitu. Saya tapi berubah dikit lah. Tadi kan kamu anak psikologi ya berarti. Di psikologi kan banyak pelajari tentang halusinasi, delusi dan sebagainya. Kira-kira itu mengubah pandangan kamu nggak sama orang-orang yang aku pernah lihat hal mistis atau sama hal mistis itu sendiri? Ya, menurutku bisa masuk ke itu sih, masuk ke halusinasi karena mungkin efek dari capek dari kegiatan beratnya dia terus habis itu apa ini emang kalau gitu emang dia lagi nggak fokus kiranya dia lagi apa enggak gitu. Jadi mungkin kayak nambah wawasan gitu, nambah penjelasan lain Iya. yang masuk ke psikologi itu. Tapi di satu sisi kamu tetap percaya kalau kayak gitu tuh nyata? Iya, aku tetap percaya soalnya itu tadi balik lagi karena aku percaya kalau manusia nggak hidup sendirian tapi didampingi sama bangsa lain juga selain manusia. Mungkin selama di kampus sering dengar cerita-cerita horor kayak gitu nggak, entah dari dosen atau dari teman kampus atau semacamnya? Pernah tapi nggak semuanya cuman aku pernah ceritain sama satu orang aja itu tentang hal-hal mistis yang ada di kampus kayak gitu lah paling kurang lebih kayak diganggu karena mungkin ingin kenalan kali ya sama temanku itu karena dia pulangnya agak telat agak malam gitu. Berarti itu yang ngasih tahu temanmu? Teman aku
tapi nggak semua, baru satu orang doang. Berarti apa percaya sama hal-hal gitu tuh bikin kamu makin takut atau malah makin hati-hati? Misalnya kayak tadi, yang tadi kita kalau di sini tuh ada penunggunya, ada something, ada apapun, apakah itu bikin kamu jadi takut buat keliling kampus atau malah bikin kamu jadi lebih Enggak sih, hati-hati gitu? enggak, kalau aku nggak tahu kenapa aku ngerasa biasa aja gitu. Nggak ngerasa tapi kalau hati-hati iya mungkin ya, tapi kalau takut enggak, aku nggak ngerasa takut. Ya udah, jalani aja, baca doa sih pasti. Tapi kalau misal kamu diceritain misal di satu tempat ada hantunya atau ada cerita horornya gitu, kamu bakal ngindarin tempat itu, hindarin sebisa mungkin atau kayak biasa aja ya? Nggak biasa aja. Ya udah, misal nanti di ruang itu ada ini loh, jangan situ ya kemarin di sini, enggak, ya udah aku lewat aja gitu. Jadi tetap biasa aja. Ya terbiasa aja. Karena kamu percaya sama hal-hal mistis, jadi sering ngerasa nggak sih kamu sering ngaitin hal-hal kejadian-kejadian yang mungkin susah dijelaskan jadi langsung apa dikaitin sama hal-hal mistis, kayak misal kamu ngelihat apa gitu terus karena kamu percaya sama mistis jadi kamu kayak hal pertama yang muncul di kepalamu tuh oh itu pasti hantu atau itu bla bla bla. Enggak, enggak sih. Aku mikirnya masih oke lah. Oh mungkin kena angin, oh mungkin kena ini. Tapi besok kok keseringan ya, astagfirullah gitu. Ternyata bukan angin gitu. Jadi gimana cara kamu membedakan mana yang kamu itu bisa dilihatin atau ditunjukin sama sosok beneran sama mana yang kamu rasa itu kayak halusinasi atau perasaanmu aja gitu? Kalau halusinasi mungkin kayak cuman sekelebat doang ya, kayak cuman kayak bayangan atau apa gitu. Tapi kalau beneran nyata di kelihatan dan sampai ya Allah itu ya, kalau misalnya diliatin di pojokan gitu kan, di pojokan terus bisa aku lihat ternyata kakinya ngawang, nah itu benar-benar kayak emang diliatin di situ gitu loh, gitu pojokan. Dan memang kok kedip-kedip ternyata dia nggak hilang-hilang, berarti nyata. Oh, berarti dengan kedip dan dengan seberapa Iya, jelas. iya benar. Tapi kamu nggak pernah kayak gitu Nggak pernah. Pernah waktu kecil. pas kecil itu? Aja ya. Tapi habis itu nggak sampai sekarang, jangan sampai. Ya. Kira-kira kamu bakal tetap percaya hal itu nggak sampai ke depannya? Mungkin Tetap percaya, tapi apa ini semakin maju kayak pikirannya udah mulai agak apa ya, tentang oh ya udah biasa aja gitu. Tapi tetap percaya. Gitu loh. misalnya kamu makin tambah umurnya atau makin lama di psikologi makin kamu kenal ada yang namanya pareidolia, terus halusinasi, skizofrenia, skizofrenik dan semacamnya itu, apakah kira-kira kamu bakal ada chance buat berubah atau mungkin kayak menurunkan sedikit kepercayaan mistismu? Ya itu menurunkan, pastinya ya menurunkan sedikit kepercayaan gue ke mistis, karena udah tahu kayak oh, ternyata nggak cuman gini doang, tapi ada ternyata emang ada kayak gini, ada penyakit gini gitu. Kamu udah belajar penyakit mental? Belum sih, masa tiga kayaknya. Belum kemarin belum jajarin itu ya. Gitu udah diajarin. Belum agak lain. Penyakit mental belakangan biasanya statistika. Ya mungkin kontakku kayaknya itu deh, di statistika. Ya Allah gede sifat banget lah kalau statistika. Berarti mungkin ada chance untuk berubah tapi secara basic kamu yakin kamu tetap percaya sama hal itu? Ya tapi pikiranku agak berubah dikit, tapi aku diri sendiri aku percaya kalau itu ada memang nyata, hari nyata ada enggak gitu. Ya ya. Terus sebagai orang yang melek teknologi, terus mahasiswa yang pasti diajarin wah buat pakai logika, buat pakai akar kritis. Kira-kira kepercayaan mistis itu masih relevan nggak di zaman sekarang yang udah digital, udah serba modern gitu? Mungkin menurut sebagian orang ada yang udah gak percaya ya, mungkin kayak Allah apa sih ini doang, tapi ada orang yang benar-benar mendalami ilmu itu mungkin kayak iya emang ada loh kayak gini emang hal ini situ ada gitu. Tapi mungkin sebagian orang enggak.
Berarti kamu masih ngerasa itu relevan, masih ngerasa itu nggak ketinggalan zaman atau semacamnya di zaman yang modern kayak gini. Ya bisa dibilang. Kepercayaan mistis gitu tuh menurut kamu sendiri itu bertentangan nggak sih sama nilai-nilai modern atau nilai-nilai yang mungkin kamu pelajarin di kampus perkuliahan yang banyak mengedepankan pasti objektivitas, empiris, dan semacamnya? Enggak, Nggak, enggak. jadi tetap bisa apa berjalan bersama kayak Eh, nilai-nilai modern kayak gitu atau enggak. Maksud aku tuh enggak berdampingan. Gimana ya berarti bilangnya? Kan pasti orang-orang pikirannya semakin zaman semakin maju, pemikiran orang juga semakin maju kan. ya Nah, jadi mungkin sebagian orang gimana bilangnya tuh, bingung bilangnya gimana. oh, Pokoknya tuh jalannya nggak berdampingan gitu loh. Tapi orang-orang lebih mikir pakai logika. Nah, gitu. Salah. tapi menurutmu bakal ada waktu nggak misal sains itu bener-bener nggak dipercaya lagi sama semua orang gitu mungkin suatu hari nanti? Ya, kemungkinan ada sih orang kemarin waktu aku apanya ada lewat scroll apa sih bukan lewat di beranda aku tentang hal mistis tuh ada komentar yang semakin kesini kok semakin kayak gini ya orang-orang mikirnya pasti mistis kenapa nggak pakai logika aja, logikanya kayak gini. Jadi kan bisa dilihat kalau orang-orang tuh sekarang mikirnya pakai logika kalau tentang hal mistis tuh gitu. Menurutmu gimana pandangan kamu sama orang-orang yang percaya mistis atau yang skeptis sama hal-hal mistis sama sekali? Misal ada orang yang dia tuh percaya banget sama mistis kayak apa aja, apapun dikaitin sama mistis, bahkan sama hal-hal yang nggak relevan pun dikaitin sama mistis. Menurut aku berarti dia ini mendalami hal tentang mistis gitu. Jadi dia salah nggak menurutmu Enggak, atau nggak? karena masing-masing orang kan beda ya minatnya mau emang di kemajuan teknologi, ada yang pengennya kayak masih percaya sama hal-hal mistis itu gitu. Terus kalau buat orang yang mungkin kayak anti banget sama hal mistis kayak apa kayak bener-bener nggak percaya apapun yang berkaitan sama mistis kayak gitu, menurutmu gimana? Berarti dia mikirnya pakai logika, berarti dia mikirnya apa ini kayak apa sih hal mistis itu dia emang mungkin dia percaya dalam diri dia mungkin percaya tapi dia nggak mau mendalami lebih dalam lagi dulu, lebih mikir kayak pakai logika di zaman sekarang mana ada sih kayak gini pasti kayak gini alah itu cuma settingan pada lain sebagainya kayak gitu. Berarti orang kayak gitu juga nggak salah menurutmu? Enggak, menurutku nggak salah. Jadi intinya berarti kayak tiap orang beda-beda mau percaya atau enggak. Betul. Orang-orang sekitar kamu tuh percaya nggak sih sama hal mistis, entah itu di keluarga, di pertemanan, di kampus atau di lingkungan lain gitu? Kalau di lingkungan keluarga aku percaya, Semua. terutama di keluarga papa. Tapi keluarga mama tuh lebih ke pakai logika aja. Tapi kalau di lingkungan papa percaya mungkin karena apa ya? Di Jawa Tulen kan ya. Apa ya? Pokoknya istilah Jawa banget lah. Jadi kayak mistisnya tuh masih melekat banget di mereka. Terus mereka apa ya, kayak mereka kepercayaan tadi nggak boleh ini, nanti kalau itu pemali gini gitu. Tapi keluarga mama ya udah pakai logika aja, masa kamu mau kayak gini terus hasilnya kayak gini, nggak mungkin kan kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau di pertemanan sebagai mungkin iya, tapi nggak yang kayak keluarga aku gitu. Banyak kan kita mistis nggak kalau di pertemanan? Pertemananku ada yang percaya ada yang enggak, sebut lagi ya, ada yang percaya ada yang enggak. Tapi banyak mana tahu menurutmu? Lebih banyak yang nggak percaya. Kalau di kampus kayak gitu? Iya, banyak yang nggak percaya. Berarti kalau di kampus makin banyak nggak percaya. Hmm. Ada tambah lain kah? Menurutku enggak, tapi ada kan begitu orang-orang tuh beda-beda ya, beda-beda pendapatnya, beda-beda kemauannya dia, keminatannya dia. Jadi ada sebagian orang yang emang percaya sama mistis dan pengen mendalami ilmu lebih dalam lagi tentang mistis, tapi ada orang juga yang lebih mikir kayak logika apa sih zaman sekarang teknologi semakin maju mikirnya masih kayak gitu terus pasti nggak mungkin gitu. Jadi ada begitu dalam manusia itu gitu. Dan semuanya bener, nggak ada yang salah. Ya menurut aku benar karena manusia beda-beda.